Ini diberi sebuah tugas yang aneh dan penuh misteri. Ia dikirim ke sebuah tempat yang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Setiap hari ia memasang ranjau darat di tepi tebing. Tujuannya agar tidak ada sesuatu yang bisa memanjat naik ke lembah. Ia memeriksa pagar setiap hari untuk memastikan tidak ada kerusakan. Tempat itu tampak sunyi, tetapi setiap 500 meter terpasang senjata otomatis berat. Ia tinggal di sebuah menara pengawas setinggi hampir 100 meter, berdiri sendirian di tepi jurang. Sebelum berangkat, seorang prajurit tua telah memperingatkannya. Jangan pernah berbicara dengan orang-orang di seberang. Ketika ia bertanya apa yang ada di bawah lembah, prajurit itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menekan detonator di tangannya dan melempar bom ke ngarai. 15 detik kemudian, suara ledakan besar bergema ke atas, disusul jeritan yang mengerikan. Prajurit itu berkata, mereka menyebutnya Hollow Ones. Itu saja yang kami tahu. Setelah menyerahkan tugas, prajurit itu pergi seorang diri. Kini pria itu sudah setahun penuh berada di sana, sendirian, tanpa kontak, tanpa percakapan. Pada akhirnya, ia akan menerima bayaran jutaan sebagai kompensasi. Keesokan harinya, pekerjaannya dimulai. Kedengarannya berbahaya, tetapi sebagian besar hari terasa seperti sekadar perawatan rutin. Suatu sore, lewat teropong, ia melihat seorang wanita sedang memotong kayu dekat menara jauh. Mungkin wanita itu sadar sedang diperhatikan. Ia berhenti, berbalik, dan menatap langsung ke arahnya. Saat itu, peringatan prajurit tua bergema di kepalanya. Jangan berbicara dengan siapapun. Malam itu, suara guntur keras membangunkannya. Ia kembali mengambil teropong. Wanita itu duduk di dekat jendela. Ia juga melihatnya, lalu meniup lilin hingga padam. 3 bulan berlalu. Suatu hari saat ia berdiri termenung di pintu menara, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Wanita itu menembak ke udara. Kesunyian pun pecah. Wanita itu mengangkat papan bertuliskan, "Namamu?" Jantungnya berdegup kencang mengingat aturan lama. Ia menulis di sepotong kayu. Tidak ada komunikasi. Kemudian wanita itu mengangkat papan lain. "Namaku Drasa." Hari itu ia mengangkat gelasnya dalam diam, seperti bersulang ke arahnya. Dokter tersenyum. Untuk pertama kalinya ia tidak merasa sendirian. Mereka mulai berbicara dengan isyarat. Dua kehidupan yang terasing perlahan semakin dekat. Suatu hari Drasa menunjuk ke bawah. Ia ikut melihat bayangan hitam sedang memanjat tebing. Mereka sudah sangat dekat. Untuk pertama kalinya ia melihat makhluk-makhluk itu dengan matanya sendiri. Tanpa ragu, ia meledakkan ranjau. Sebagian jatuh ke bawah, tapi lebih banyak yang terus naik. Drasa menembakkan senjatanya. Bahu-membahu, mereka bertarung bersama.